Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh sempurna buat kita semua. Kita ada di bulan yang baru, minggu yang pertama di bulan ini. Dan kita ada dalam perjamuan kudus sebentar. Kita semua percaya bahwa hari ini Tuhan memberkati kita, hari yang spesial buat kita semua. Pencurahan Roh Kudus yang kita ingat 2000 lebih tahun yang lalu terjadi di loteng atas. Saya percaya hari-hari ini sedang memberkati kita, sedang mengurapi kita, sedang melawat kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Hari yang Tuhan berikan, hari yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, gereja-Mu di mana saja kami berada. Kami mau beribadah kepada-Mu di hari Minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kita semua. Dimanapun kita berada, kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Damai sejahtera, sukacita Tuhan turun bagi kami sepanjang kami beribadah. Terima kasih banyak Bapa. Ini hidup kami, ini tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami bawa ke hadirat-Mu sepanjang ibadah kami ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amin Tuhan.
percaya saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Sebab Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, Allah yang kudus. Mari nyanyikan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, ku rasakan kehadiran-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau, Allah yang kudus, Allah yang hidup. Oh Yesusku, terpujilah Tuhan. Yesus, mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Mari bawa sesuatu buat Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, ucapan syukur kita buat Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, betapa sangat amat baik Tuhan Yesus buat kita semua. Layaklah Dia menerima segala hormat pujian dari kita, anak-anak umat-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Roh Kudus, ini kami umat-Mu, kami buka hati bagi-Mu ya Tuhan. Hinaralaba syandaralaba yaralaba, yaralaba yaralaba shidididid. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Ketika kami buka hati kepadamu ya Roh Kudus, Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau mengurapi kami, Engkau memberikan damai, sejahtera dan sukacita bagi kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh ralabaya ralabosya ralabalabalabalaba. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Raja kita, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua. Dan hari ini kita semua percaya bahwa sukacita Tuhan oleh Roh Kudus memenuhi kita semua hari ini. Kami mau bersukacita, kami bersorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah diberikan kekuatan yang baru, putus asa Tuhan hiburkan di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang mau memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita nyanyi puji Tuhan. Kita bangun bait suci Tuhan, bait kudusnya di tempat kita masing-masing. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali lagi, yes. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji
katakan sekali lagi. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya percaya sukacita Tuhan turun memenuhi kita, amin. Haleluya. Sebab sungai sukacita Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mari sekali lagi nyanyikan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ayo nari yuk. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, citamu ada dalamku. Ayo siap-siap kita ngalir sama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin Bapak Ibu. Yes, nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari angkat tangan kita nari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Ayo siap-siap kita ngalir sama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sekali lagi mengalir, haleluya, sama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Mari kita sama-sama melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi nyanyikan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Allah yang bersukacita. Katakan Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya masih kuat memuji Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, saya dan kita semua masih kuat memuji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara menyanyi, menyenangkan hati Tuhan, menyatakan kebesarannya. Hari ini hari spesial buat kita semuanya. Amin. Nyanyi sama-sama yuk. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari dari depan sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Musik menyembah Tuhan. Wow, mari tepuk tangan sama-sama. Kita memuji Tuhan. Saya percaya hari ini hari spesial. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan buat kita semuanya. Amin. Nyanyikan sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari lambaikan tangan sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab saya percaya dan kita semua percaya ini tahun pembebasan. Tuhan membebaskan saudara dan saya dari semua bentuk segala penyakit. Tuhan membebaskan hidup saudara dan saya, memerdekakan kita. Ini tahun pembebasan, ini tahun Yobel. Setuju katakan amin. Haleluya. Mari saya ajak saudara terus memuji Tuhan. Wow. Amin.
dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sekali lagi, saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Nyanyi sama-sama yuk. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Dengan iman, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Musik saja menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Saya percaya hari ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terikat dibebaskan. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Setuju katakan amin. Yang mau katakan yes, mari memuji Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan dari depan pujian ini. Bilang kanan kiri, katakan saudara. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Jika kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, hey, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Dengan iman sama-sama. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, wow, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Bilang kanan kiri, katakan sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara.
ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini. Kau sungguh baik dan sangat baik ya Tuhan. Tuhan telah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia kami yang kami cintai ya Yesus. Untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran yang ada dari kota sampai ke desa-desa ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur bangsa Indonesia kami Bapak. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan, mengatur Indonesia dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala Sidang, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo dan Bu Ermin dan keluarga besar ya Tuhan. Tuhan Kau pakai dengan
heran dan luar biasa ya Tuhan, dengan dahsyat ya Tuhan. Kau urapi ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan berikan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta biar Kau Untuh dan Bu Molin dan keluarganya Bapak. Kau urapi Bapak pelayanannya dengan dahsyat yang lebih heran lagi ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dari Engkau ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Edi Ayal dan Bu Oldi dan keluarga Bapak. Kau berkati pelayanannya Bapa dengan dahsyat dan Kau urapi ya Tuhan. Kau berikan kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pencurah pelayan-pelayan tempat ini ya Tuhan, yang melayani ya Bapa, dan keluarganya Bapa berikan kekuatan ya Tuhan, dan kesehatan ya Tuhan Yesus berikan. Kami juga mau berdoa untuk pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga, ya Tuhan, untuk melawat gereja-gereja dan bangsa-bangsa dengan amanat agung yang Tuhan Kau berikan Bapa, dengan dahsyat ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda ya Tuhan. Engkau melawat ya Tuhan, biar melayani Engkau lebih heran lagi dengan amanat agung ya Tuhan, dengan kekudusan yang Kau pakai anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya dan terlalu yakin bahwa waktu Roh Kudus dicurahkan, hari ini hari spesial seperti 2000 tahun yang lalu. Saya sangat percaya murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saudara dan saya pagi ini, bahkan hari ini pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah kita izinkan Roh Kudus bekerja. Saya yakin waktu Roh Kudus dicurahkan, ada satu tujuan daripada Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, yaitu supaya Yesus ditinggikan dari bumi ini. Dan saya percaya melalui pujian, penyembahan, melalui doa, melalui pemberitaan Injil, saya percaya akan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setuju katakan amin. Setuju katakan yes. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang merindukan Roh Kudus, Bapak Ibu yang merindukan dipenuhi oleh Roh Allah yang hidup, yang rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pencurahan Roh Allah yang hidup. Mari kita nyanyikan, mari kita naikkan, mari kita sampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Amin Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang rindu hari ini dipenuhi Roh Kudus, yang rindu menerima Roh Kudus hari ini. Amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan, amin Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Panggil, terima Roh Kudus, katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi
pasya kata karala bayara barala barala. Ora pasya kata karala bayara barala 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 barala. Ora pasya kata karala barala 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 barala. Ora pasya kata karala bayara laba. Apa yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu Tuhan, saat ini waktu kami beribadah, kami menantikan pencurahan Roh Kudus. Curahkan Roh-Mu Tuhan di antara kami. Bapak Ibu Saudara yang haus, yang lapar, yang mau menerima, mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Ora laba syakata karalaba ya ralaba ralaba ralaba. Ora pasyakata karalaba. Curahkan Roh-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus penuhi kami. Ora laba syakata karalaba ya ralaba ralaba ralaba. Katakan, aku terima Tuhan, aku terima Roh-Mu yang kudus Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Kora pasyakata karalaba ralaba ya ralaba ralaba. Syata karalaba ya ralaba ralaba ralaba. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami umat-Mu, gereja-Mu. Ini kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan, Roh Kudus. Amin Tuhan. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, mari penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Sekali lagi, penuhi hamba-Mu. Bapak, terima kasih. Hari ini Engkau sudah melakukan hal yang luar biasa. Kami terima semuanya Tuhan. Hari ini Roh-Mu yang kudus berkarya dalam hidup kami, menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah firman-Mu yang akan disampaikan hari ini, urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan urapi kami semua Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau terima firman-Mu dan melakukannya ya Tuhan, menyimpannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Sama-sama yang setuju, mari kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baiklah, hari ini mari kita akan melihat firman Tuhan. Hari ini ada perjamuan kudus minggu pertama Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya kita memulai minggu yang baru, kita memulai bulan ini dengan perjamuan kudus ya. Tubuh dan darah Kristus yang lewat anggur dan roti. Dan saya percaya hari ini firman Tuhan akan menuntun kita, memimpin kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Lukas 18 ayat yang pertama ya. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Wow, saya percaya firman ini yang datang kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu itu masih tetap datang kepada saudara dan saya. Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, hendaklah murid-murid atau saudara dan saya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara, ternyata Roh Kudus waktu dicurahkan di loteng atas ada tujuannya buat saudara dan saya. Tujuannya yang paling pertama, yang utama adalah supaya saudara dan saya sebagai orang percaya itu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus, mengagungkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya orang memuliakan Tuhan di bumi ini? Ya, saya percaya Roh Kudus hari-hari ini bekerja dengan luar biasa. Saudara, yang pertama, supaya kita bisa memberitakan Injil. Itu yang pertama. Waktu Roh Kudus dicurahkan, tugas saudara dan saya yaitu memberitakan Injil. Ya, dituntun oleh Roh Allah yang hidup. Yang kedua, supaya saudara dan saya berdoa. Ya, berdoa, memuji, berdoa,
berdoa. Makanya Tuhan bilang tadi berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Sebab Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya. Ya, waktu Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus, itu ditaruh di dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Yang kedua, untuk berdoa. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dari bumi ini? Kita memuji Dia, kita mengagungkan Tuhan, memasyurkan namanya, mengagungkan, memuliakan namanya dari bumi ini. Saya percaya kalau tiga ini kita lakukan, ditolong, dibantu oleh Roh Kudus, saya sangat percaya waktu Injil diberitakan, waktu doa-doa yang lahir, yang naik dari Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, waktu kita memuji-muji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita menyanyi, meninggikan, mengelu-elukan Tuhan dari bumi ini, saya sangat percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan yes. Haleluya. Hari ini Tuhan mengajar kita bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya dengan tidak jemu-jemu? Saudara, tidak jemu-jemu itu artinya begini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya berdoa sampai saudara dan saya senang berdoa. Bukan berdoa 5 menit. Bukan berdoa 1 minggu 2 kali, bukan berdoa 1 bulan 1 kali, tetapi dengar baik Bapak Saudara, tidak jemu-jemu itu artinya saudara dan saya berdoa sampai kita senang dan suka berdoa. Saya percaya waktu kita suka berdoa, kapanpun, dimanapun, waktu mau tidak baik atau tidak baik, ada masalah atau tidak masalah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang senang berdoa, kalau orang yang hatinya suka berdoa, sudah melekat dengan doa, saya sangat percaya apa yang saudara butuh, apa yang kita perlu, apa yang kita sedang hadapi, Tuhan akan melakukan apa yang kita doakan. Setuju katakan amin. Yang mau senang berdoa, lambaikan tangan saudara. Yang mau suka berdoa, mau bilang Tuhan, aku mau sampai aku suka berdoa, ya Tuhan. Haleluya. Saya percaya waktu Bapak Ibu Saudara melambaikan tangan, yang rindu sampai suka berdoa, bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh, bukan karena ada masalah baru berdoa. Enggak, Saudara, ya. Mau ada masalah dan tidak ada masalah, orang yang senang berdoa, orang yang suka berdoa, itulah yang dikatakan Yesus, tidak jemu-jemu. Bilang kanan kiri, jangan jemu-jemu berdoa. Sampai engkau senang berdoa, sampai engkau suka berdoa. Dan saudara, saya terus mempraktekkan ini dalam hidup saya dan keluarga saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara, jaminan kepastian atau kepastian di dalam orang berdoa tidak jemu-jemu. Ya, memang ada banyak, tapi saya pilih ada 3. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita buka di dalam Efesus 3 ayat 20. 3 kepastian minimal hari ini yang kita coba lihat, ya, waktu saudara berdoa. Dan kepastian ini pasti dijawab sama Tuhan. Sudah pasti dijawab, ya. Haleluya. Yang pertama dibilang begini, Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Saudara, yang pertama, waktu Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa, ada kepastian Tuhan menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Alkitab berkata waktu kita berdoa, saudara dan saya berdoa, Tuhan akan melakukan, menjawab Bapak Ibu Saudara saya jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan. Saudara, saya sangat percaya ini dan saya mengalami ini. Banyak orang juga mengalami ini. Ya, kalau orang yang senang berdoa, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Saudara minta 5, tapi Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Bisa 10, bisa 3 kali lipat, bisa berlipat-lipat kali ganda. Dan saya percaya saudara pasti sudah alami ini. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Bilang kanan kiri, saya percaya waktu saya berdoa, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Apalagi kalau kita sudah senang berdoa.
Wow, haleluya, haleluya. Itu yang Tuhan jamin. Itu yang Tuhan pastikan. Kita juga pastikan bahwa itu terjadi. Nah, saudara, yang kedua, ya. Tuhan katakan di dalam Markus pasal 11 ayat 24, ya. Markus pasal 11 ayat yang ke-24, kepastian yang kedua, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, dengar baik-baik, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Ini Tuhan yang ngomong sendiri, ya. Tuhan Yesus itu yang ajaran sendiri. Kalau engkau minta, engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya atau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini ayat-ayat emas buat saudara dan saya. Kadangkala kita berdoa, ada orang yang berdoa, mungkin dia belum senang berdoa, dia kurang yakin dengan doanya. Tapi saudara, Tuhan ajar kita, percayalah bahwa apa yang engkau minta, apa yang engkau doakan, engkau sudah menerimanya. Sekalipun waktu kita buka mata kita setelah berdoa belum ada di depan kita. Tetapi dengar baik saudara, di dalam roh, di dalam iman, saudara sudah perkatakan firman, saudara sudah terima. Waktu saudara berdoa, selesai berdoa atau sebelum selesai, saudara ngomong, Tuhan, aku sudah menerimanya Tuhan. Apa yang aku doakan, aku sudah menerimanya hari ini. Bapak Ibu Saudara, imanmu akan melahirkan jawaban-jawaban doa yang saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan butuh iman Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan tidak butuh lain waktu saudara berdoa. Tuhan perlu iman kita, percaya. Percayakah kita akan doa kita? Saya mau ajak saudara hari ini, mari kita percaya akan apa yang kita doakan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya buat saudara dan saya, dan engkau akan menerimanya. Saya berdoa waktu saudara melakukan ayat firman ini, perkataan Tuhan ini, saya berdoa besok saudara menerimanya. Lusa saudara menerimanya. Minggu ini saudara menerimanya. Sebelum habis terakhir bulan ini, saudara dan saya sudah menerimanya. Saudara, sebab ini firman Tuhan. Saudara, saya percaya waktu kita perkatakan firman yang kita yakini, maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa untuk menggenapi firman yang kita yakini. Setuju, katakan amin saudara. Saya ajak saudara hari ini, mari yakini firman yang saudara percaya, yang saudara perkatakan. Bekerja sama dengan Roh Allah yang hidup. Saudara, ini masa Roh Kudus, ya. Roh Kudus punya waktu buat saudara sekarang dengan saya untuk bekerja melayani saudara dan saya. Imanmu, bahkan kepercayaanmu kepada firman Tuhan. Saudara, yang kedua, Alkitab tulis, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Kalau engkau minta dan engkau doakan. Saudara, berbeda dengan orang lain, ya. Saudara dan saya berdoa dengan iman. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada kepastian, ya, di dalam doa, waktu saudara senang berdoa, ya. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28, ya. Bilangan 14 ayat 28. Mari kita lihat, ya. Saya bacakan buat saudara. Katakanlah kepada mereka, kepada orang Israel, ini maksudnya, demi aku yang hidup, ini kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, ini Tuhan yang ngomong sendiri, ya, kepada orang Israel, ya, kepada Musa. Lalu Musa ngomong kepada orang Israel. Waktu itu mereka di dalam kesulitan, mereka di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Padang gurun itu berbicara tentang tempat yang sulit, yang sukar. Seperti Bapak Ibu Saudara saya sekarang. Ada dalam keadaan yang sulit, ada dalam keadaan yang sukar, yang belum pulih 100%. Tapi Tuhan bilang begini, seperti, ya, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Nah, hari ini saudara mau ngomong apa di hadapan Tuhan? Saudara berdoa, bergumul tentang apa? Saudara sedang doakan apa? Saudara sedang minta apa? Saudara sedang bergumul dengan pekerjaan. Saudara sedang bergumul dengan keluarga, dengan hubungan keluarga. Mungkin saudara sedang bergumul dengan keuangan saudara, dengan ekonomi, dengan apa saja yang saudara sedang gumuli hari ini. Dengar baik-baik. Tuhan bilang begini, bahwasanya, ya, seperti apa yang
kamu doakan di hadapanku, kamu bawa di hadapanku, kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Dan ini terjadi pada orang Israel. Mereka ngomong di hadapan Tuhan dan Tuhan lakukan buat mereka. Mereka minta air, Tuhan kasih air. Mereka minta makan, Tuhan kasih mana. Saudara lihat, apa yang mereka minta di hadapan Tuhan, Tuhan lakukan. Begitu juga engkau dan aku. Saudara dan saya, bilang kanan kiri, engkau dan aku, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara mau doakan hari ini? Ya, bawa. Makanya orang yang senang berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, pasti ada kepastian, ada jaminan Tuhan jawab. Ini Alkitab berkata. Dan saya sudah mengalami juga sering ini. Bahkan jemaat Tuhan, bahkan teman-teman dekat-dekat saya kasih tahu ayat ini. Mereka mulai bergumul, mereka mulai berdoa, mereka mulai kasih tahu semua di hadapan Tuhan kita, Tuhan Allah kita yang maha tahu. Dan Tuhan lakukan buat mereka. Kalau Tuhan melakukan buat orang-orang yang ada di sekitar kanan kiri saudara, Tuhan juga bisa melakukan buat saudara. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, mari minimal ada 3 kepastian ya di dalam firman Tuhan untuk Tuhan menjawab saudara dan saya. Tadi di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 Alkitab tulis Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak ya dari apa yang saudara minta doakan. Lalu di dalam Markus pasal 11 ayat 24 Alkitab tulis waktu kita minta, kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan buat saudara dan saya. Lalu yang ketiga di dalam Bilangan 14 ayat 28 ya. Apa yang kita perkatakan di hadapan Tuhan, apa yang kita doakan di hadapan Tuhan, Alkitab bilang Tuhan akan melakukannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Yang setuju dengan firman katakan ya. Aku setuju, aku mau melakukan ini. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sampai saudara dan saya senang berdoa. Sampai saudara dan saya suka akan doa itu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus hari ini. Dan saya percaya saudara dan saya hari ini siap untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Saya percaya hari ini perjamuan kudus akan memberkati saudara dan saya. Setuju katakan amin, saudaraku. Mari kita berdoa sebelum kita mengambil roti dan anggur. Alkitab mengajar kita setiap saat sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya ada banyak hal yang kita lakukan, kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau ada pagi ini dosa yang mungkin saudara lupa, coba ingat kembali ya. Mari kita akui di hadapan Tuhan supaya perjamuan kudus ini Tuhan menguduskannya dan memberkati kita waktu kita ambil roti dan anggur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Masing-masing mari bawa doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang berdosa sebelumnya ya Tuhan. Dan sampai hari ini kami percaya bahwa kemurahan hati-Mu tetap ada bagi kami Tuhan. Kami akui semua pelanggaran, dosa yang kami kerjakan, yang kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa waktu kami mengambil roti dan anggur, tangan kami kudus, hati kami kudus Tuhan. Mulut, bibir, lidah, apapun Tuhan di dalam tubuh ini, biarlah semuanya dikuduskan oleh Engkau Tuhan. Waktu kami akui semua di hadapan-Mu, kami percaya kemurahan hati-Mu turun atas kami. Seharusnya kami mati Tuhan, tetapi karena kebaikan hati anugerah daripada-Mu membuat kami hidup ya Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hati-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu, kuduskanlah roti dan anggur yang ada di tangan kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Katakan Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Aku percaya kehidupan kekal Tuhan bersama denganmu. Sebab ini perintah-Mu ya Tuhan. Sebab ini kehendak hati-Mu bagi kami selama kami hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lalu kami mau masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari Tuhan berkati kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati roti dan anggur di tangan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh ralabasya katakan ralabaya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan diberkati oleh perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Nah Bapak Ibu Saudara, mari ambil roti. Saudara sudah siapkan roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Lalu mari saudaraku dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu itu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Ora laba syakata karalaba ralaba ralaba. Ora pasyakata karalaba. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan Tuhan terima kasih, Engkau baik. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ralaba ralaba ralaba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Katakan Tuhan aku sudah sembuh. Yang sakit katakan Tuhan aku sudah sembuh. Aku sudah dikuatkan kembali. Tuhan sudah angkat aku kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Sekali lagi buka tangan di hadapan Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba ralaba ralaba. Oh rapa syakata karalaba. Roh Kudus akan berkarya lebih dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, ke depan hidup kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan.
kita dan kami semua akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan memberitakan Injil. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau memuji-muji, menyembah-Mu di rumah-Mu, di ruangan kudus-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu. Kami mau tinggal bersama dengan-Mu. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Kami mau mengalami kemurahan-Mu seumur hidup kami. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, kami bersyukur dan banyak berterima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah menerima berkat firman-Mu. Perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus hari ini Tuhan menjadi bahagian seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa, kami ingat ya Tuhan kepada gembala sidang kami Tuhan dan keluarga, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Hermin dan keluarga besar. Begitu juga Tuhan dengan Pak Weliar Kauntu dan Ibu Molin ya Tuhan dan keluarga besar. Begitu juga Tuhan dengan semua gembala-gembala yang ada di GBI Gatot Subroto. Tuhan, kami berdoa juga bahwa gembala di tempat ini Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa juga bahwa pemerintahan bangsa kami Tuhan, Tuhan Engkau yang pegang kendali atas pemerintahan bangsa kami. Berkati Indonesia Tuhan, berlimpah-limpah. Gereja-gereja Tuhan, Gading Nias, Residen, tempat kami ibadah, Tower Emerald ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Gading Nias, Residen dengan keamanan, dengan kesejahteraan, ketentraman. Terima kasih hari ini juga Tuhan, kami berdoa bahwa anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang beribadah lewat online ini Tuhan. Kami percaya ibadah online ini ibadah yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Engkau terus memberkati anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa hari ini. Kami bawa kepadamu Tuhan persembahan yang akan kami beri hari ini. Persembahan di minggu awal ini Tuhan, bulan awal ini. Persembahan persepuluhan yang kami sudah siapkan. Persembahan syukur, persembahan umum di gereja. Tuhan, kami percaya waktu kami memberi, waktu kami mengembalikan milik-Mu ya Tuhan. Waktu kami menabur, Tuhan mengingat kepada persembahan kami. Tuhan bubuhkan berkat di atasnya. Berkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga mencukupi kebutuhan kami 1 bulan setiap hari, bahkan seminggu, minggu demi minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dan Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara, keluarga kita sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, sama-sama mari kita katakan, Amin. Shalom.